Halo, perkenalkan saya Kalista Putri Febrinta dengan NIM A10111231301. Di sini saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester hukum pidana dalam kodifikasi. Kasus yang saya akan bahas adalah brutalitas di atas arena tinju. Kasus ini bermula dari sebuah turnamen tinju yang ada di Gelanggang Olahraga Jakarta yang mempertemukan Rangga dan Budi, dua petinju dengan persaingan yang sangat kuat. Persaingan ini yang telah lama membara di luar ring mencapai puncaknya di atas ring, di mana Rangga menunjukkan agresi yang luar biasa. Tindakannya yang terus menyerang Budi bahkan setelah wasit berusaha menghentikan pertandingan. Ini berujung pada cedera serius yang dialami Budi. Cedera Budi termasuk cedera otak dan patah tulang rahang yang dialami Budi. Ini berpotensi untuk menyebabkan cacat permanen. Itulah menjadi bukti nyata dari brutalitas yang terjadi. Penyelidikan awal mengungkapkan fakta-fakta yang memberatkan Rangga, seperti adanya sabotase sarung tangan dan juga ancaman verbal sebelum pertandingan, yang mengindikasi adanya niat jahat dan perencanaan tersebut. Keluarga Budi yang tidak terima dengan tindakan brutal tersebut melaporkan Rangga kepada pihak yang berwenang atas dugaan penganiayaan berat. Kasus ini tidak hanya mencoreng citra olahraga tinju, tapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dan pengawasan dalam pertandingan tersebut, serta pentingnya penegakan etika olahraga dan sportivitas. Dalam analisis yang saya buat, bisa dikaitkan dengan hukum pidana. Tindakan Rangga jelas melampaui batas kewajaran dalam pertandingan tinju. Terdapat sabotase sarung tangan dan ancaman verbal sebelum pertandingan. Itu benar-benar mengidentifikasi adanya niat jahat dan perencanaan. Cedera serius yang dialami Budi itu tersebut memenuhi kriteria luka berat dalam hukum pidana Indonesia. Pasal-pasal yang dapat masuk dalam kasus ini adalah pertama, pasal 51 KUHP itu mengatur penganiayaan. Pada ayat 1 mengungkapkan mencakup penganiayaan biasa. Ayat 2 secara khusus menangani penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang sangat relevan dengan kasus Budi tersebut. Kalau ayat 3 ini penganiayaan yang berujung pada kematian. Pasal ini menekankan pada unsur sengaja merusak kesehatan. Itu juga bisa menjadi dasar untuk menuntut tindakan Rangga. Kita juga bisa mengambil pasal 354 KUHP, yaitu tentang penganiayaan berat berencana, karena penganiayaan itu berat dan sudah direncanakan seperti itu pada Rangga. Kita juga bisa mengambil pasal 355 KUHP, penganiayaan berat berencana mengakibatkan kematian. Pasal 355 KUHP mengatur penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana yang lebih matang dan terstruktur. Ayat 1 menangani penganiayaan berat dengan perencanaan, dan ayat 2 mengenai kasus di mana perencanaan tersebut mengakibatkan kematian. Pasal ini memiliki tingkat keseriusan yang tertinggi, dan penerapannya memerlukan bukti perencanaan yang lebih detail dalam kasus Rangga dan Budi tersebut. Jika terbukti bahwa Rangga telah merencanakan tindakannya dengan matang, pasal yang tadi 355 ini dapat diterapkan untuk memberikan hukuman yang lebih berat. Selain aspek hukum pidana, kasus ini juga menyoroti pentingnya penegakan etika olahraga dan sportivitas dalam pertandingan tinju ini. Pihak penyelenggara turnamen juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan pertandingan dan mencegah terjadinya tindakan salah seperti ini. Kasus brutalitas di arena tinju ini merupakan contoh nyata tindak pidana penganiayaan berat dengan unsur kesengajaan dan perencanaan. Proses hukum yang adil dan transparan sangat penting untuk memberikan keadilan bagi korban untuk menegakkan hukum. Selain itu, kasus ini juga bisa menjadi pengingat akan pentingnya penegakan etika olahraga dan sportivitas dalam pertandingan tersebut.
Sekian dari saya. Terima kasih.